Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 Ana Fadilah Nur Awaliyah dan teman saya bernama Husnul. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami dari Matkul Ulumul Al-Quran tentang 5 imam ahli tafsir kontemporer yang diampu dosen Ustazah Miftahul Jannah. Tujuan kami menjelaskan yang pertama untuk mengenal 5 tokoh mufasir kontemporer, yang kedua menjelaskan biografi, pemikiran dan pengaruh imam-imam tersebut, serta menyampaikan corak dan metode masing-masing tokoh. Karena kita sudah mempelajari apa itu tafsir, sumbernya dari mana, tafsirnya memakai corak apa, jadi sekarang kita spesifik akan membahas tentang tokoh-tokoh dari ahli tafsir kontemporer. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita akan membahas secara singkat bidota Imam Sayyid Qutb. Imam Sayyid Qutb lahir pada tahun 1906 di Mesir. Beliau wafat pada tahun 1966. Beliau kuliah di Universitas Darul Ulum di Kairo. Beliau adalah tokoh yang aktif di Ikhwanul Muslimin. Masuk pembahasan tentang pemikiran dan pengaruh Sayyid Qutb. Jadi pemikiran beliau adalah penekanan pada nilai keislaman sebagai sistem hidup dan pengaruhnya, yaitu beliau menjadi tokoh besar pergerakan Islam modern, banyak memengaruhi pemikir politik Islam. Selanjutnya, yaitu corak dan metode tafsir yang beliau gunakan. Jadi, karya utama beliau yaitu buku yang berjudul Fi Zilal Al-Quran. Coraknya adabi ijtimai, yaitu sastra dan sosial. Metode tafsirnya adalah tematik dan tahlili dengan penekanan pada makna spiritual dan sosial. Yang kedua yakni Imam Wahbah Al-Zuhaili. Beliau lahir pada tahun 1932 di Suriah dan wafat di tahun 2015. Beliau adalah guru besar di Universitas Damaskus dan beliau sangat menguasai ilmu fikih dan tafsir. Next. Pembahasan pemikiran dan pengaruh Imam Sayyid Qutb. Jadi pemikiran beliau tentang moderasi dalam fikih, menggabungkan pendekatan klasik dan kontemporer, dan beliau menjadi ulama terkemuka dalam dunia keislaman dan modern. Corak dan metode tafsir Wahbah Al-Zuhaili. Beliau mempunyai karya utama yaitu Tafsir Al-Munir. Coraknya bersifat fikih dan sosial. Metode tafsirnya yaitu tahlili, yakni analisis ayat per ayat dan tematik tambahan. Yang ketiga yaitu Sayyid Hawa. Jadi di sini ada keunikan, karena beliau adalah perempuan, tapi beliau juga bisa menjadi ahli tafsir kontempor. Beliau lahir pada tahun 1935 di Hama, Suriah. Beliau wafat pada tahun 1989. Beliau adalah aktivis salah satu Ikhwanul Muslimin dan pendidikannya di Universitas Damaskus. Selanjutnya, pemikiran dan pengaruh Sayyid Hawa. Jadi pemikirannya tentang Islam sebagai jalan hidup total, dan pentingnya tarbiyah dan dakwah. Kedua pengaruhnya, beliau menjadi pemikir dalam lingkup gerakan Islam. Masuk ke pembahasan corak dan tafsir Sayyid Hawa. Jadi karya utama dari Sayyid Hawa Al-Asas fi Al-Tafsir. Corak yang dipakai adalah haraki dan dakwah, dan metode yang dipakai yaitu metode tahili, dengan pendekatan tematik untuk tujuan pembinaan umat. Yang keempat, yaitu Imam Al-Maraghi. Biodata singkatnya, beliau lahir tahun 1881 di Mesir dan wafat tahun 1945. Beliau adalah rektor Universitas Al-Azhar. Dan beliau juga jadi tokoh pembaharu pendidikan. Next, pemikiran dan pengaruh Imam Al-Maraghi. Pemikirannya yaitu rasional, ijtihad dan pembaharuan tafsir. Pengaruhnya yaitu menekankan pentingnya kontekstual tafsir di dunia modern. Masuk ke corak dan metode tafsir. Karya utama yaitu Tafsir Al-Maraghi. Coraknya rasional dan pendidikan, dan metode tafsirnya yaitu tahlili dan pendekatan rasional yang menyentuh aspek pendidikan. Masuk ke ahli tafsir kontemporer yang terakhir yang kita bahas, yaitu Rashid Ridha. Beliau lahir tahun 1885 di Lebanon dan wafat 1935 di Mesir. Beliau adalah murid Muhammad Abduh, dan beliau adalah pendiri majalah yang bernama Al-Manar.
Selanjutnya, pemikiran dan pengaruh. Jadi pemikirannya tentang reformasi pemikiran Islam, menolak taklid buta. Dan pengaruhnya, yaitu menginspirasi reformis Islam di berbagai negara. Lanjut ke pembahasan corak dan metode tafsir. Karya utama beliau adalah karya utama yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Corak tafsir beliau adalah sosial, reformis dan rasional. Dan metodenya adalah tahlili dengan kritik terhadap praktik keagamaan tradisional. Itulah pembahasan kelima ahli tafsir kontemporer. Di sini bisa kita lihat dalam bagan tersebut ada perbandingan singkat kelima ahli tafsir kontemporer. Kalian bisa melihatnya sendiri, bahwasanya Sayyid Qutb corak tafsir yang digunakan adalah sosial, kalau Wahbah Al-Zuhaili fikih, Sayyid Hawa Haraki, Imam Al-Maraghi rasional, begitu juga Rashid Ridha. Sedangkan metode tafsirnya kalau Sayyid Qutb itu tematik dan tahlili, sedangkan yang lain tehlili aja. Pengaruhnya, Sayyid Qutb adalah pergerakan Islam, Wahbah Al-Zuhaili akademik dan hukum Islam, Sayyid Hawa pendidikan dan dakwah, Imam Al-Maraghi sebagai reformasi Al-Azhar, sedangkan Rashid Ridha sebagai modernisasi pemikiran Islam. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, tafsir kontemporer berkembang sesuai tantangan zaman. Kedua, corak tafsir sangat dipengaruhi latar belakang dan visi tokohnya, serta para mufasir kontemporer berperan penting dalam membentuk wajah pemikiran Islam modern. Jadi itulah penjelasan kami tentang ahli tafsir kontemporer. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.